Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini di kelas fisika kita akan belajar tentang alat optik dan cacat mata. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan bagian-bagian mata, menjelaskan jenis dan cara penanggulangan dari cacat mata. Oke, untuk kalian ketahui terdapat dua jenis alat optik, yaitu alat optik yang alami dan buatan. Alat optik alami hanya terdiri dari satu jenis saja ya, yaitu mata. Sementara itu, yang termasuk sebagai alat optik buatan diantaranya kacamata, mikroskop, loop atau kaca pembesar, kamera, teropong, dan lain sebagainya. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bahas satu persatu. Coba perhatikan gambar anatomi mata berikut ini. Bagian-bagian terpenting inilah yang dapat membuat mata kita berfungsi dengan baik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada di bagian depan yaitu kornea. Kornea merupakan tempat pertama kali masuknya cahaya. Kemudian di belakang kornea terdapat aqueous humor, adalah cairan bening di bagian depan mata yang memiliki beberapa fungsi penting, termasuk menjaga nutrisi lensa mata, menjaga bentuk bola mata, dan membantu memfokuskan cahaya. Lalu di belakang aqueous humor terdapat sebuah lubang atau diafragma yang disebut sebagai pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Kemudian di sekitarnya terdapat iris. Iris berfungsi untuk memberi warna pada mata. Lalu terdapat vitreous humor yang berfungsi untuk menstabilkan bentuk bola mata, mempertahankan retina agar tetap pada tempatnya, memberikan nutrisi ke retina, dan membantu membiaskan cahaya ke retina. Bagian terpenting lainnya yaitu lensa, yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar cahaya atau bayangan benda yang masuk ke mata jatuh tepat di retina. Kemudian terdapat retina sebagai tempat penerimaan cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda. Lalu terdapat saraf optik untuk meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak, sehingga kita dapat menyatakan apa yang kita lihat. Kemudian sklera yang berfungsi untuk melindungi bola mata dari gangguan luar, seperti benturan, serta menjaga bentuk bola mata. Selanjutnya kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan mata mengubah bentuk lensa untuk fokus pada objek yang dekat atau yang jauh. Coba perhatikan gambar yang pertama ini. Ketika mata kita melihat benda-benda yang jauh, maka lensa mata kita akan rileks, sehingga bayangan akan tetap jatuh di retina. Perhatikan gambar yang kedua, ketika mata kita melihat benda-benda yang dekat, maka bentuk dari lensa mata akan menegang, sehingga bayangan tetap akan jatuh di retina. Nah, salah satu gangguan penglihatan yang disebabkan oleh menurunnya daya akomodasi yaitu rabun tua atau dikenal sebagai presbiopi. Akibatnya, penderita tidak mampu melihat benda dengan jelas dari jarak jauh maupun dekat. Penderita presbiopi bisa dibantu dengan kacamata berlensa rangkap. Jadi kacamatanya ada lensa cembung dan cekungnya. Nah, berikut ini gambaran dari solusi presbiopi yaitu menggunakan kacamata double lensa. Gangguan mata lainnya yaitu miopi atau dikenal sebagai rabun jauh, hipermetropi rabun dekat, kemudian presbiopi rabun tua, buta warna, astigmatisme atau silinder. Pada mata normal memiliki titik dekat mata atau punctum proximum sekitar 25 cm, yaitu jarak terdekat yang masih dapat dilihat oleh mata dengan normal. Kemudian memiliki titik jauh atau punctum remotum, yaitu jarak terjauh yang dapat dilihat dengan jelas pada jarak tak terhingga. Untuk mata normal atau disebut sebagai emetropi, tidak memerlukan kacamata, karena bayangan akan jatuh tepat di retina tanpa bantuan lensa apapun. Untuk penderita rabun jauh atau miopi, keadaan mata di mana tidak dapat melihat benda-benda pada jarak yang jauh dikarenakan bayangan tidak jatuh tepat di retina, melainkan di depan retina. Bayangan yang terbentuk di depan retina menyebabkan benda-benda yang kita lihat itu tidak jelas, sehingga diperlukan bantuan kacamata lensa cekung agar bayangan tepat jatuh di retina. Berikut ini merupakan rumus untuk mencari kekuatan lensa pada penderita rabun jauh atau miopi. P sama dengan min 100 per PR, di mana P merupakan kekuatan lensa dalam satuan dioptri,
PR merupakan punktum remotum atau titik jauh mata dalam satuan sentimeter. Selanjutnya kita akan membahas gangguan mata yaitu rabun dekat atau dikenal sebagai hipermetropi, yaitu kondisi sulit melihat objek yang dekat dengan jelas. Penyebabnya adalah bayangan terbentuk di belakang retina. Sehingga untuk menanggulangi gangguan mata ini dengan menggunakan kacamata lensa cembung. Karena lensa cembung itu berfungsi untuk memfokuskan bayangan tepat di retina. Kemudian, untuk mencari besarnya kekuatan lensa, maka kita gunakan rumus P sama dengan 4 min 100 per pp. pp di sini adalah punktum proximum atau titik dekat mata dalam satuan sentimeter. Gangguan mata lainnya yaitu buta warna, suatu kelainan pada mata. Penyebabnya adalah ketidakmampuan sel-sel kerucut mata menangkap suatu spektrum warna, sehingga mata sulit untuk membedakan warna-warna tertentu. Penyebabnya adalah keturunan orang tua, bertambahnya usia, terkena paparan sinar UV yang berlebihan, atau karena kecelakaan yang menyebabkan pembengkakan di pusat pemrosesan visual otak. Tes buta warna pertama kali dipublikasikan di Jepang pada tahun 1917 oleh Dr. Shinobu Ishihara. Tes ini merupakan lembaran yang berisi titik-titik dengan warna dan bentuk yang berbeda. Kemudian dibentuk sedemikian rupa, orang yang menderita buta warna tidak akan melihat perbedaan warna dari titik-titik tersebut, seperti orang normal. Nah, coba kalian perhatikan dari titik-titik warna ini. Apakah kalian dapat melihat berapa angka yang ada di balik titik-titik tersebut? Dan yang terakhir yaitu astigmatisme atau silinder, merupakan kondisi penglihatan mata menjadi kabur. Astigmatisme terjadi karena ada penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Penglihatan penderita astigmatisme dapat ditolong dengan kacamata berlensa silinder. Berikut ini merupakan contoh soal untuk gangguan mata. Seorang miopi memiliki punktum remotum 5 meter. Agar dapat melihat benda jauh dengan jelas, berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai? Untuk menyelesaikan soal ini, kita analisis terlebih dahulu rumus yang digunakan untuk mencari kekuatan lensa. Orang tersebut menderita miopi atau rabun jauh, maka kita gunakan rumus P sama dengan min 100 per PR dalam satuan sentimeter. PR itu adalah punktum remotum atau titik jauh mata. Jadi min 100 per 500 cm 0,2 dioptri. Untuk lensa kacamata yang digunakan yaitu kacamata lensa cekung atau kacamata lensa negatif dengan kekuatan lensa min 0,2 dioptri. Soal selanjutnya, seorang hipermetropi dapat melihat benda dengan jelas paling dekat 50 cm. Agar dapat membaca pada jarak normal, maka berapa jarak fokus dan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan? Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus hipermetropi, yaitu P sama dengan 4 min 100 per pp atau punktum proximum dalam satuan sentimeter. Di soal pp-nya yaitu 50 cm. Jadi kita masukkan P sama dengan 4 min 100 per 50. 100 dibagi 52, jadi P sama dengan 4 dikurangi 2, yaitu 2 dioptri. Jadi kekuatan lensa kacamata yang digunakan sebesar 2 dioptri. Kacamata yang digunakan adalah kacamata lensa positif atau lensa cembung. Selanjutnya, untuk menghitung jarak fokus lensa, maka kita gunakan hubungan antara kekuatan lensa dengan jarak fokus, yaitu dihubungkan melalui rumus P sama dengan 1 per F, di mana P itu adalah kekuatan lensa yaitu 2 dioptri, F adalah jarak fokus yang kita akan cari. Maka rumusnya F sama dengan 1 per P atau 1 per 2. Hasilnya adalah 0,5 meter atau 50 cm.